Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan studi kasus dengan topik permainan basket pada mata kuliah mekanika. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Ayu Apriani Zeboha dengan NIM 210330007 dan Dela Savitri dengan NIM 210330008 dengan dosen pengampu Dr. Desnita MSc. Materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Dela Savitri. Kepada Dela dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari permainan basket. Yang pertama, untuk mengetahui aktivitas gerak pada permainan basket yang berkaitan dengan fisika. Yang kedua, untuk mengetahui konsep dan hukum apa saja yang ada pada fisika yang berkaitan dengan permainan basket. Yang ketiga, untuk mengetahui beberapa contoh kasus dalam permainan basket. Dan yang keempat, untuk mengetahui solusi penyelesaian dari kasus yang terjadi pada aktivitas gerak dalam permainan basket. Nah, di sini saya akan menjelaskan aktivitas-aktivitas gerak pada permainan basket yang berkaitan dengan fisika. Yang pertama, gerak mengoper atau melempar bola atau passing. Di sini terdapat gambar dari beberapa gerakan passing. Mengoper atau melempar bola atau passing dalam pertandingan bola basket adalah satu gerakan memberikan bola ke teman atau satu tim agar dapat menambah angka atau hanya digunakan sebagai pengecohan untuk tim lawan agar pertahanan bisa dikacaukan. Mengoper atau melempar bola berhubungan dengan hukum Newton 2 yang berbunyi, besaran dan arah perubahan gerak atau percepatan benda sebanding dengan besarnya tenaga yang bekerja pada benda tersebut. M sama dengan F per A atau sigma F sama dengan M dikali A. Pada saat bola dilempar dan melayang di udara dengan spin atau putaran bola, maka serangan melawan aliran udara, menurut prinsip Bernoulli, pada kedua sisi bola terjadi tekanan yang berbeda. Perubahan gerak terjadi dipengaruhi oleh besar gaya bola yang datang. Pemain akan secepat mungkin mengambil posisi yang akan dilakukan. Apabila pemain tersebut menginginkan suatu lemparan yang keras, maka yang harus dilakukan adalah memperbesar gaya sehingga dapat menimbulkan percepatan yang lebih cepat. Seorang pemain harus dapat memprediksi posisi kawan yang akurat. Yang kedua, gerakan menangkap bola atau catching. Di sini terdapat gambar gerakan menangkap bola. Menangkap bola merupakan posisi saat bermain yang dilakukan dengan tangan rileks dengan membentuk tangan terbuka menangkap bola. Catching adalah menangkap bola basket dari tim maupun lawan. Teknik ini pada umumnya dilakukan dengan dua bahkan satu tangan. Gerakannya harus cepat, tepat, dan keras, tetapi tidak tergesa-gesa sehingga dapat dikuasai oleh lawan yang menerimanya. Dalam menangkap bola, pemain perlu memperhatikan agar bola berada dalam penguasaan. Baiklah, masuk ke gerakan ketiga, yaitu gerakan mengiring bola atau dribbling. Pada gambar yang tertampil, kita melihat bahwa ini gerakan dribbling, di mana dribble dalam bola basket adalah gerakan memantul-mantulkan bola ke lantai dengan satu tangan. Mengiring bola basket adalah suatu usaha untuk membawa bola menuju ke daerah lawan. Membawa bola lebih dari 3 langkah tanpa memantulkannya ke lapangan bisa dinyatakan sebagai pelanggaran. Permainan basket boleh membawa bola lebih dari 1 langkah, asalkan bola sambil dipantulkan, baik dengan berjalan maupun dengan berlari. Dribble dapat dilakukan dengan tangan kanan atau tangan kiri secara bergantian, tetapi tidak boleh dengan kedua tangan secara bersamaan. Pada dasarnya, dribble hanya mengaplikasikan hukum 3 Newton tentang aksi-reaksi saat pebasket melepaskan bola ke tanah. Gaya gravitasi menarik benda ke lantai. Ketika bola bertumpukan dengan lantai, bola memberikan gaya pada lantai.
atau gaya aksi. Sebagai akibatnya, lantai memberikan reaksi melawan gaya aksi ini. Gaya yang diberikan lantai ini disebut gaya reaksi yang besarnya sama dengan gaya aksi. Gaya reaksi inilah yang menyebabkan bola memantul lagi ke atas, namun karena sebagian energi bola terserap lantai, maka bola pantul tidak dapat mencapai ketinggian semula. Untuk mengkompensasi energi yang terserap oleh lantai ini, maka pemain harus memberikan ekstra dorongan kembali pada bola ke arah bawah sebagai ganti dari energi yang terserap tersebut. Dorongan ekstra ini akan diteruskan bola pada lantai karena mendapat gaya dorong yang lebih besar lagi, maka lantai memberikan gaya reaksi yang lebih besar pula yang menolak bola ke atas lebih keras. Gerakan keempat yaitu gerakan pivot. Di mana pada gambar yang tertampil ini merupakan gerakan pivot dalam permainan basket. Pivot merupakan gerakan yang berfungsi untuk melindungi bola dari rebutan lawan. Gerakan pivot dilakukan dengan memutar badan ke segala arah dengan salah satu kaki sebagai tumpuan atau poros ketika bola masih dalam penguasaan. Dengan posisi satu kaki sebagai poros, maka pemain dapat berputar 360 derajat dengan memegang bola. Gerakan kelima yaitu lemparan layup. Contoh gerakan layup itu tertampil pada gambar yang dimana layup atau melangkah melayang ialah melangkah yang dilakukan dengan melayang untuk mendekati basket atau keranjang. Biasanya setelah layup dilanjutkan dengan tembakan ke arah basket dengan tenaga yang sedikit, sehingga seolah-olah bola itu diletakkan ke dalam basket. Hukum Newton 1, rumusnya yaitu sigma F sama dengan 0, bahwa benda yang sedang bergerak akan cenderung terus bergerak dan benda diam akan cenderung tetap diam. Hal ini dapat kita alami juga ketika kita naik mobil dengan kelajuan tetap. Lalu tiba-tiba ketika mobilnya direm secara mendadak, maka badan kita akan condong ke depan. Hal ini terjadi karena tubuh kita yang sedang berusaha mempertahankan posisinya. Nah, sama seperti itu dalam permainan basket, tepatnya pada lemparan layup, bola yang dibawa lari oleh pembasket mempunyai kecepatan yang sama dengan kecepatan pembasket. Sehingga ketika genggamannya dilepas, maka bola basket akan tetap meluncur ke atas tanpa usaha kita dorong. Gerakan yang keenam yaitu hang time, yang dimana dapat kita lihat bersama. Di sini ada gerakan hang time. Hang time ialah waktu menggantung yang umumnya mengacu pada berapa lama sesuatu tetap di udara. Dalam permainan basket, hang time yaitu lamanya waktu pemain tetap di udara setelah melompat, baik untuk membuat slam dunk, layup, atau melompat untuk menembak. Fenomena hang time membuat pembasket seolah-olah terbang. Namun, pada balik itu ada fisikanya. Hang time dimanfaatkan oleh pembasket untuk mengecoh lawan yang hendak memblok mereka dalam menyerang bola ke keranjang. Selanjutnya adalah tentang konsep dan hukum fisika yang berkaitan dengan permainan basket. Di sini yang pertama, konsep fisika dalam permainan basket. Terdapat beberapa gerak, yaitu yang pertama gerak parabola. Pada gambar di samping terdapat analisis vektor gerak parabola saat bola basket dilempar kering. Gerak parabola saat melayang tampak melengkung. Gerakan tersebut merupakan gerak parabola. Gerak parabola disebut juga gerak peluru karena lintasan gerak parabola tersebut dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang menyebabkan gerak bola basket menjadi melengkung. Pada gerakan parabola ini, gesekan antara benda dan udara diabaikan. Gerak parabola ini merupakan gabungan antara gerak lurus beraturan atau GLB pada sumbu horizontal dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB pada sumbu vertikal. Sebuah partikel yang ditembakkan dengan suatu kecepatan awal mempunyai komponen sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Jika diambil sumbu horizontal dengan arah positif searah komponen horizontal, kecepatan awal proyektil dan sumbu vertikal dengan arah positif ke atas, maka kecepatan proyektil dengan landasan hukum 2 Newton adalah sebagai berikut. AX sama dengan Fx per M sama dengan 0. AY sama dengan FY per M sama dengan min MG per M sama dengan min G.
Di sini terdapat persamaan dari 2.14. Untuk gambar di samping, terdapat beberapa lintasan dari gerak parabola. Sumbu horizontal X, percepatannya adalah 0 dan sumbu vertikal percepatannya adalah sebesar percepatan gravitasi mengarah ke bawah sama halnya dengan gerak jatuh bebas. Pada gambar di samping, sumbu X dan sumbu Y dilukiskan dengan titik pangkal koordinatnya pada titik peluru itu mulai ditembakkan. Pada titik tersebut ditetapkan T sama dengan 0. Kecepatan pada titik awal dilukiskan dengan vektor V0 yang dinamakan kecepatan awal. Sudut θ0 adalah sudut elevasi. Kecepatan awal diuraikan menjadi komponen sumbu horizontal V0x yang besarnya V0 cos theta dan komponen sumbu vertikal V0y yang besarnya V0 sin theta. Komponen sumbu horizontal memiliki kecepatan konstan, maka pada saat T didapatkan, Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos theta 0. Untuk percepatan vertikal adalah min G, sehingga komponen percepatan vertikal pada saat T sama dengan Vy sama dengan V0y dikurang Gt sama dengan V0 sin theta 0 dikurang Gt. Untuk komponen-komponen ini dapat dijumlahkan secara vektor untuk menentukan kecepatan resultan V. Besarnya ialah V0 sama dengan akar Vx kuadrat pada Vy kuadrat. Koordinat X dapat ditentukan berdasarkan gerak dengan kecepatan konstan dan percepatan konstan. Maka didapatkan X sama dengan integral Vx dt sama dengan V0 x t sama dengan V0 cos theta 0 t. Dan untuk koordinat Y adalah Y sama dengan integral Vy dt sama dengan V0 yt dikurang gt kuadrat sama dengan V0 sin theta 0 t dikurang setengah gt kuadrat. Jarak tertinggi yang dapat dicapai pada sumbu vertikal dapat dirumuskan dengan Y maksimum sama dengan V0 sin theta 0 dikali V0 sin theta 0 per G dikurang setengah G dikali V0 sin theta 0 per G per kuadrat. Y maksimum sama dengan V0 sin kuadrat theta 0 dikurang V0 kuadrat sin 2 theta 0 per 2G. Y maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta 0 per 2G. Sin kuadrat theta 0 sama dengan Y maksimum dikali 2G per V0 kuadrat. Jarak terjauh sumbu horizontal atau X pada gambar di atas dilambangkan dengan R atau disebut dengan jangkauan horizontal dan dari proyektil. Jangkauan R merupakan jarak horizontal proyektil yang ditempuh ketika kembali ke ketinggian awal. Jangkauan atau range R dapat dicari dengan persamaan 4, nilai X diganti menjadi R, dan persamaan 5, nilai Y bernilai 0. Maka diperoleh R sama dengan V0 cos theta 0 T, 0 sama dengan V0 sin theta 0 T dikurang setengah dt kuadrat. Dengan mengeliminasi T dari persamaan tersebut, maka diperoleh R sama dengan V0 kuadrat per G sin theta 0 cos theta 0. Dengan menggunakan persamaan identitas sin 2 theta 0 sama dengan 2 sin theta 0 cos theta 0, maka diperoleh R sama dengan V0 kuadrat per G sin 2 theta 0. Sin 2 theta 0 sama dengan RG per V0 kuadrat. Untuk persamaan di atas dapat dihitung jarak horizontal yang ditempuh oleh proyektil pada saat ketinggian akhir sama dengan ketinggian awal ditembakkan. Persamaan di atas memiliki nilai maksimum bila sin 2 theta 0 sama dengan 1, di mana 2 theta 0 itu sama dengan 90 derajat atau theta 0 sama dengan 45 derajat. Untuk yang B, terdapat gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang dimana permainan bola basket dan semacamnya dapat dilakukan. Apabila tidak ada pengaruh gaya gravitasi, maka bola akan kesulitan masuk ke ring lawan. Gaya gravitasi ini terdapat juga pada gerak layup, permainan basket pada saat bola disuting. Bola yang akan disuting ke arah ring mengalami gaya gravitasi yang besar karena dalam hal ini, bola yang tadinya dilempar ke atas dengan kuat akan mengalami penurunan saat bola tersebut berada di atas ring.
Titik berat pada bola basket sangat berpengaruh saat bola tersebut akan masuk ke dalam ring. Dengan adanya titik berat bola yang berbeda di sekitar bola membuat bola basket tersebut mudah turun ke bawah ke arah ring. Yang C terdapat gaya gesek. Gaya gesek merupakan akumulasi interaksi antara kedua permukaan yang saling bersentuhan, atau gaya gesek dapat terjadi karena sentuhan antara permukaan benda dengan bidang lintasan. Gaya gesekan berada pada telapak tangan terkuat. Misalnya, dengan terkuat adalah kanan, maka tangan kananlah yang berpengaruh terhadap keberhasilan layup. Gaya gesekan terjadi di bagian kaki seseorang. Dengan adanya gaya gesek tersebut, membuat seorang tersebut dapat melakukan lompatan dan tembakan. Ketika bola yang berputar dengan backspin menumbuk papan penyangga keranjang, maka timbullah gaya gesekan antara bola dan papan itu. Gaya gesekan ini arahnya vertikal ke atas berlawanan dengan arah komponen vertikal dari kecepatan bola. Gaya gesekan ini menghambat kelajuan bola. Bukan itu saja, gaya gesekan juga mengurangi perputaran bola. Baiklah, D. Gaya kontraksi. Kontraksi isotonik. Kontraksi otot isotonik yaitu gerakan di mana otot dapat memanjang dan memendek. Gaya isotonik di sini terjadi saat orang tersebut akan melakukan lompatan kaki yang membentuk 30 derajat. Akan menjadi tumpuan dalam hal lompatan saat melakukan layup, selain itu membuat terciptanya fleksibilitas. Lalu kontraksi isometrik. Gerakan isometrik ialah panjang otot tetap konstan, sementara ketegangan mengalami perubahan yang bervariasi. Di sini ketegangan berkembang pada otot, tapi otot tidak memendek untuk memindahkan objek. Lalu kontraksi isokinetik. Kontraksi isokinetik yaitu otot mendapatkan tahanan yang sama melalui seluruh ruang geraknya, sehingga otot bekerja secara maksimal pada setiap sudut ruang gerak persendiannya. Dalam hal ini, kontraksi otot isokinetik terjadi pada saat kita akan melakukan lemparan ke arah ring, karena pada saat itu otot mengalami tegangan yang sama kuat. Masuklah ke hukum-hukum fisika pada permainan basket. Yang pertama yaitu hukum Newton 1, yang berbunyi, setiap benda akan tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali apabila ada tenaga luar yang mempengaruhinya. Hukum Newton kedua yaitu berbunyi, besaran dan arah perubahan gerak percepatan benda sebanding dengan besarnya tenaga yang bekerja pada benda tersebut. Atau M sama dengan F per A, atau juga sigma F sama dengan M kali A. Contoh pengaplikasian hukum Newton 1 yaitu terdapat pada lemparan layup, yang dimana dalam melakukan lemparan layup, mula-mula berlari sambil mendribble bola. Setelah melewati beberapa pemain lawan, dekat dengan keranjang basket, ia melompat dan melepas bola ke atas. Bola melayang, membentuk lintasan lengkung dan masuk dalam keranjang. Banyak orang tercengang, mengapa dengan hanya melepasnya bola dapat bergerak melengkung? Ini merupakan aplikasi dari ilmu fisika. Pada abad ke-19, Newton sudah mengatakan bahwa suatu benda yang sedang bergerak akan cenderung terus bergerak. Bola yang dibawa lari oleh pebasket mempunyai kecepatan sama dengan kecepatan pebasket. Ketika dilepas, bola akan meneruskan gerakannya dengan kecepatan semula, sehingga bola dapat meluncur ke dalam keranjang. Contoh aplikasian dari hukum Newton 2 yaitu pada saat bola dilempar dan melayang di udara dengan spin atau putaran bola. Maka selama melawan aliran udara, menurut prinsip Bernoulli, pada kedua sisi bola terjadi tekanan yang berbeda. Nah, di perbedaan tekanan berbeda ini, perbedaan tekanan ini menghasilkan gaya yang dikenal sebagai efek Magnus atau kadang dikenal juga sebagai gaya angka. Namun perubahan gerak terjadi dipengaruhi oleh besar gaya bola yang datang. Pemain akan secepat mungkin mengambil posisi apa yang akan dilakukan. Apabila pemain tersebut menginginkan suatu lemparan yang keras, maka yang harus dilakukan adalah memperbesar gaya, sehingga dapat menimbulkan percepatan yang lebih cepat. Seorang pemain harus dapat memprediksi posisi kawan dengan akurat.
Lalu yang ketiga yaitu hukum Newton 3 atau disebut dengan reaksi yang bunyinya setiap aksi selalu akan menimbulkan reaksi yang sama besar dengan arah yang berlawanan. F aksi sama dengan min F reaksi. Yang dimana apabila sebuah benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda kedua memberikan gaya kepada benda yang pertama. Kedua gaya tersebut memiliki besar yang sama, tetapi berlawanan arah. Contohnya pada pantulan bola basket saat dribbling, yang dimana pada saat bola di dribbling pasti memanfaatkan lantai sebagai tempat untuk memantulkan bola tersebut ke atas. Lantai akan memberikan reaksi pada saat bola tersebut jatuh ke bawah dan memantulkannya kembali ke atas. Nah, masuk kepada kasus-kasus yang terjadi dan solusi penyelesaiannya pada permainan bola basket. Yang kasus pertama, serta dengan solusinya itu bola tidak masuk ke ring. Pada saat melempar bola menuju ring, kekuatan juga merupakan faktor terpenting. Menurut hukum ketiga Newton, untuk setiap aksi ada reaksi yang sama dan berlawanan arah. Saat seseorang pemain melempar bola, dia akan menerapkan gaya gesek dan gaya gravitasi sehingga pemain bisa melompat untuk memasukkan bola ke ring. Saat dia melompat, maka gaya yang membuatnya melompat juga berlaku untuk bola, sehingga memungkinkan dia untuk melempar bola dengan gaya itu. Dengan kata lain, bola tidak masuk ke ring disebabkan karena gaya yang dilakukan pemain sedikit atau berkurang sehingga gaya tersebut berpengaruh pula pada bola. Semakin sedikit gaya yang dilakukan pemain, maka semakin sedikit pula gaya yang diterapkan pada bola. Bola tidak masuk juga ke ring disebabkan pula karena gaya yang dilakukan pemain terlalu besar atau terlalu banyak, sehingga bola melewati ring dan memantul pada papan ring. Oleh karena itu, untuk melempar bola dengan baik dan konsisten, kekuatan tubuh bagian bawah sama pentingnya dengan tubuh bagian atas. Semakin kuat energi yang diberikan, maka semakin besar kemungkinan dapat mengirim bola ke titik yang lebih tinggi dan kecepatan yang lebih cepat, sehingga dapat memasukkan bola ke dalam ring. Nah, untuk kasus yang kedua, terdapat tabrakan yang terjadi antara pemain dan lawan. Tabrakan yang terjadi pada pemain basket di mana kekuatan yang diberikan oleh dua atau lebih pemain satu sama lain karena massa dan momentumnya. Newton menyatakan dalam hukum gerak pertamanya bahwa setiap benda bermassa diam atau kecepatan dilambangkan dengan V adalah nol, akan cenderung diam. Dan benda apapun yang bergerak atau kecepatan tidak nol akan cenderung tetap bergerak dalam kecepatan dan arah yang sama. Percepatan dilambangkan sebagai A dan nol, kecuali jika ditindaklanjuti dengan gaya diterapkan pada tabrakan pemain pada pemain basket. Semakin pasif seorang pemain sepak bola, semakin kecil kemungkinan untuk diperlambat, dipercepat, atau dialihkan oleh kekuatan luar seperti lawan. Hukum pertama sering disebut hukum inersia karena istilah inersia berarti perlawanan terhadap gerak. Untuk kasus ketiga, terdapat gambar di samping terpeleset. Hal ini disebabkan karena kecilnya gaya gesek antara sepatu dan lantai di lapangan yang besar. Gaya gesek timbul karena adanya benda-benda yang bersentuhan tidak sama besar nilainya. Gaya gesek bisa semakin besar kalau permukaan suatu objek sangat kasar. Hal ini berlaku sebaliknya apabila permukaan benda tersebut sangat licin. Artinya, besar kecilnya gaya gesek pada sebuah benda sangat dipengaruhi oleh kasar atau licinnya permukaan benda yang bergesekan. Untuk kasus yang keempat, yaitu menarik anggota tubuh lawan yang menguasai bola. Di sini kami memaparkan gambar seperti gambar yang di samping, di mana adanya gaya tarik dari tangan pemain ke lawan, serta adanya hukum Newton 1 saat lawan mempertahankan keadaan saat V0 dan adanya pengaplikasian hukum Newton 3 yaitu aksi reaksi, di mana pada saat menarik lawan sehingga lawan terjatuh. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dela Sapitri. Baiklah, berakhir pula presentasi dari kelompok 10. Kami
Minta maaf jika ada kesalahan kata dari setiap presentasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.